Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama cara bagaimana menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh. Mohon perhatikan simulasi berikut ini dengan baik. Pertama-tama yang harus kita lakukan yakni menginstal aplikasi Google Classroom di HP kita, yakni menggunakan aplikasi Play Store. Kita cari, kita klik Play Store, kemudian kita ketikkan kata kunci Google Classroom. Di sini sudah muncul aplikasi Google Classroom, ya. Aplikasinya itu berwarna hijau, kemudian di pinggirnya ada warna oranye dan di tengahnya ada gambar 3 orang, ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali akan menginstal Google Classroom, maka tampilan di layarnya yakni akan terdapat tombol install, ya, gitu. Silahkan Bapak Ibu klik tombol install dan tunggu beberapa saat. Setelah proses install selesai, maka akan muncul 2 tombol di depan Bapak Ibu, yakni tombol uninstall dan tombol buka atau open. Silahkan Bapak Ibu langsung klik buka untuk masuk ke aplikasi atau bisa kembali ke desktop. Kita back, kita cari desktop aplikasi Google Classroom, kemudian kita klik. Biasanya setelah kita klik aplikasi Google Classroom atau kita klik tombol buka, maka apabila Bapak Ibu baru pertama kali ingin menggunakan, biasanya Bapak Ibu diminta pertama kali memasukkan nama Gmailnya. Silahkan diketikkan, kemudian jangan lupa kata sandinya Gmailnya juga. Apabila Bapak Ibu lupa kata sandi atau Gmailnya, maka Bapak Ibu harus membuat akun Gmail baru. Akan muncul opsi izinkan atau tidak, allow atau tidak. Silahkan klik izinkan atau allow hingga selesai. Setelah selesai, maka akan muncul di tampilan Bapak Ibu yaitu layar utama Google Classroom. Pertama kali kita menggunakan, biasanya gambar layarnya masih kosong, tidak seperti ini. Kalau seperti ini berarti sudah ada kelasnya. Ini banyak sekali kelasnya, dari kelas workshop 1001 sampai koordinasi guru dan karyawan. Kalau di tampilan Bapak Ibu masih kosong, jangan panik, ya. Selanjutnya kita akan belajar sebagai seorang guru, yaitu membuat kelas. Caranya, silahkan klik tombol plus di atas sebelah kanan, ya. Muncul 2 opsi, yaitu join class dan create class. Kita pilih create class atau membuat kelas. Silahkan baca sebentar, kemudian centang, klik centang, kemudian pilih continue. Di sini kita diminta untuk mengisikan data kelas. Silahkan Bapak Ibu isi. Yang pertama, nama kelas, misalnya diisi 7
D. Seksi kita isikan tahun pelajaran (2019-2020). Roomnya kita isikan semester 2. Subjeknya mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu. Misalnya di sini saya mengampu IPS. Apabila sudah terisi semua, silahkan Bapak Ibu klik tombol create yang ada di atas belah kanan. Kita tunggu sebentar. Di sini terjadi proses pembuatan kelas oleh Google Classroom. Untuk kelasnya sudah jadi, yaitu kelas 7D tahun 2019-2020. Nah, untuk room kelas yang ada di Google Classroom yang akan pertama kali nampak di kelas kita itu adalah tampilan stream. Stream ini dalam bahasa Indonesia artinya forum atau tempat diskusi, ya. Cara menggunakannya, Bapak Ibu di sini bisa menuliskan status, ya, status atau ngechat. Kemudian status kita itu akan diberikan komentar oleh para siswa kita. Misalnya kita tulis pertama kali, selamat bergabung di kelas, misalnya di kelas online 7D Mapel IPS. Kemudian kita tambahkan, mohon untuk membaca panduan penggunaan kelas ini. Nah, setelah kita membuat status di sini, Bapak Ibu bisa melampirkan, misalnya kalau berdasarkan kalimat ini kita lampirkan yang namanya panduan, bentuknya PDF atau Word. Silahkan diklik gambar klip di atas sebelah kanan, kita klik. Nah, muncul pilihan draft, link, file, dan seterusnya. Kalau panduan itu berupa PDF atau Word atau Excel atau PowerPoint yang berada di HP Bapak Ibu, silahkan klik file, ya. Kemudian cari data yang ada di HP Bapak Ibu, kemudian klik data tersebut dan klik OK. Nah, misalnya saya beri contoh file. Kita anggap di sini adalah panduannya, ya. Panduannya berupa gambar misalnya. Kita cari. Nah, misalnya kita anggap ini adalah panduannya, kita klik. Kita ulangi lagi. Klik file. Kita cari datanya. Coba kita cari yang bentuknya Word misalnya atau Excel. Kita klik, misalnya ini panduannya, kita klik. Kalau udah masuk di sini, ya,
Kemudian kalau sudah masuk di sini, Bapak Ibu tinggal memposting dengan cara klik gambar panah sebelahnya klip tadi, klik. Klik copy. Nah, ini berarti setelah kita klik posting, maka para siswa kita sudah bisa membaca status dan membaca lampiran panduan tadi ya. Kita lihat, klik. Nah, ini sudah bisa. Nah, kita back. Itu untuk pemanfaatan yang menu stream atau forum atau tempat diskusi. Berikutnya yaitu di sebelahnya atau di tengah ada menu classwork. Ini adalah tugas kelas. Kita klik. Di sini masih kosong karena saya belum memberikan tugas kelas ya. Nah, untuk menggunakan menu tugas kelas ini, caranya kita klik plus yang ada di bawah sebelah kanan. Nah, kita klik plus. Di sini muncul pilihan assignment atau tugas, kemudian question atau pertanyaan, kemudian material atau materi, dan topik ya. Misalnya kita pilih topiknya dulu, kita kasih judul panduan kelas, kita add. Kemudian kita buat lagi yang kedua, klik plus. Topik yang kedua yaitu mengenai penugasan. Kita klik add. Kemudian yang ketiga masih topiknya, yakni evaluasi. Kemudian klik add. Nah, di sini topiknya sudah ada, kita tinggal masukkan materi atau penugasan di dalam topik kita. Sekarang kita coba masukkan untuk panduan misalnya. Oke, klik materi panduan, kita klik material. Kemudian kita pilih panduan kelas. Deskripsi bisa diisi penjelasan ring singkat atau kita kosongi. Kemudian topiknya kita pilih tadi topiknya panduan kelas ya. Kemudian kita save. Nah, sebelum kita posting, kita tambahkan lampirannya untuk panduan. Kita klik gambar klip file, misalnya ya, seperti sama yang tadi ya, Excel misalnya, atau Word atau PDF. Contoh misalnya PDF ya, misalnya ini. Nah, sudah masuk. Kemudian kita posting, klik tombol panah, klik copy. Nah, ini sudah masuk di panduan, ada materi panduan kelas. Kemudian kita berikan tugas untuk topik penugasan. Klik tombol plus. Misalnya untuk tugas pilihan ganda, kita pilih assignment. Kita beri judul soal tindakan ekonomi.
nilainya 100. Kemudian di sini ada tulisan 2, ini untuk memberikan batas pengumpulan tugas. Misalnya kita beri batas, klik 2 ya. Sekarang posisi kita tanggal 3 hari Jumat bulan April. Untuk tugas ini harus dikumpulkan paling lambat tanggal 4, misalnya kita klik tanggal 4, kemudian klik OK. Nah, waktunya bisa kita setting, misalnya pukul paling lambat mengumpulkan pukul klik. Nah, kita setel waktunya. Sekarang posisi misalnya paling lambat mengumpulkan jam 12.00. Kemudian kita klik OK ya. Topiknya tadi jangan lupa kita pilih penugasan 1, penugasan. Kita klik save ya. Kita beri lampiran tugasnya, klik pilih file, kita cari misalnya penugasannya ini, bentuknya Excel misalnya. Kemudian kita posting, asik. Klik copy. Nah, ya. Kemudian kita akan mengisikan tugas kelas yang berupa evaluasi atau pengumpulan tugas. Klik plus, kita pilih misalnya question. Kita pilih tugas project mingguan, nilai 100, tanggalnya boleh kita setel tanggal 4 lagi, kemudian OK, waktunya jangan sampai lupa, ini ternyata menit ya. Kita klik tombol keyboard kecil, waktunya kita beri 2359, kita klik OK ya. Di sini ada pilihan jawaban pendek atau multiple choice, misalnya jawaban pendek. Kemudian di bawahnya ada pilih opsi apakah siswa bisa mengedit jawaban atau tidak. Kemudian siswa bisa mengulang atau tidak ya. Kita hidupkan bisa mengedit jawaban, atau misalnya lebih konsisten kita matikan edit aja ya. Jadi kalau dia sudah mengisi tidak bisa mengulang lagi, tapi terserah Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa kita lampirkan soalnya. Kita klik file,
misalnya soalnya dalam bentuk PDF misalnya. Kita klik posting. Klik copy. Nah, sudah masuk. Selain kita mengambil tugas dari file yang ada di HP atau di laptop kita juga bisa mengambil tugas atau memanfaatkan materi yang ada di YouTube. Contoh misalnya kita klik, kita tambahkan apa ini, topik lagi ya untuk materi. Kita back dulu, kita tambahkan topik, pilih materi biar tertib. Nah, kemudian kita buat materi plus, klik material, judulnya misalnya belajar interaksi sosial. Kemudian topiknya jangan lupa pilih materi, kemudian kita save, kemudian kita lampirkan video yang ada di YouTube. Ada di sini ya. Ya, berarti untuk HP kita nggak bisa melampirkan video yang ada di YouTube, tapi Bapak Ibu bisa menyalin linknya yang ada di YouTube. Kemudian kita klik link di sini, kemudian kita paste, ya. Kemudian kita add. Nanti akan muncul video YouTube di sini. Kalau menggunakan laptop atau PC membuka Google Classroom, maka pilihannya ada yang berupa YouTube langsung, jadi lebih nyaman kalau kita memberikan tugas menggunakan laptop atau PC ya. Nanti untuk panduan berikutnya. Oke, kita lampirkan misalnya dari Drive. Misalnya Bapak Ibu punya file di Drive, kita bisa ambil dari sini. Kita cari filenya, misalnya filenya ini misalnya, kita pilih file, kita pilih, udah masuk, kita posting. Ini sudah untuk tugas kelas sudah lengkap, sudah ada panduan kelas, kemudian ada materi, ada penugasan dan evaluasi ya. Itu berikutnya yaitu menu yang paling kanan bawah, itu ada menu people, kita klik, ada apa di sana ya. Di sini ada tampilan guru dan siswa. Pada menu people ini untuk apa, menampilkan siapa saja gurunya dan siapa saja siswanya ya. Di sini gurunya masih satu, tapi kalau Bapak Ibu bekerjasama dengan guru yang lain, misalnya MGMP mata pelajaran di sekolah, maka bisa dimasukkan juga ya. Caranya klik gambar manusia plus manusia ini, kemudian Bapak Ibu mengetikkan namanya,
misalnya kalau di HP Bapak Ibu sudah ada emailnya temannya Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik ya. Maka dengan otomatis dia akan masuk ke teacher bersama kita. Atau kita ketikkan emailnya. Kita ketikkan emailnya, kemudian klik invite. Maka dia akan mendapatkan email yang berupa undangan untuk masuk ke kelas kita. Silahkan dicoba. Untuk siswa itu ada dua cara. Yang pertama kita invite, ya kita klik plus. Kita masukkan email siswa di sini, kemudian klik invite, maka siswa itu setelah mengklik email yang kita kirimkan, dia akan masuk ke kelas kita. Namun ada cara yang lebih mudah, yakni Bapak Ibu tinggal mengirimkan kode kelas. Di sini ada kode kelas, misalnya OUYJBWE. Kode kelas ini Bapak Ibu screenshot atau ketik di WhatsApp, kemudian kirimkan di kelasnya, di grup kelasnya siswa, dan mereka kemudian diminta untuk menginstal Google Classroom dan diminta untuk join dengan mengetikkan kode kelas Bapak Ibu. Otomatis ketika sudah selesai, mereka akan masuk satu persatu ke kelas Bapak Ibu secara serentak ya. Tuh, nanti bisa kita coba. Untuk melihat kode kelas ya, selain melihat tampilan di depan ya, di bawah gambar anak-anak sedang duduk itu, kita juga bisa mendapatkan kode kelas dengan cara klik garis 3 di atas pojok sebelah kiri ya. Kita kembali ke kelas dulu ya. Misalnya untuk kelas 7D ya, berapa kode kelasnya. Setelah kita masuk di kelas 7D, kita klik tombol gerigi. Di sini ada informasi yang berkaitan dengan kelas kita ya. Ada judul, seterusnya. Kode kelas terdapat pada general. Ini yang ini general. Kita bisa mematikan atau mendisable kelas kita kalau sudah tidak terpakai lagi, atau mengganti kode kelas dengan reset class code ya gitu. Selain itu, di setting kelas ini kita juga bisa mengubah title, judul, deskripsi, section, dan seterusnya ya. Itulah. Kalau dirasa sudah mantap, settingnya sudah lengkap dan betul, kita klik save. Sekarang kita akan kembali ke kelas utama. Namun sebelumnya kita klik save dulu. Di sini kita sudah kembali ke kelas utama, kelas 7D. Ingin kembali ke grup kelas, kita klik garis 3 di pojok kiri atas, pilih classes ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana apabila kita menjadi seorang siswa ya. Bagaimana siswa itu memasukkan kode kelasnya yang berasal dari Bapak Ibu guru. Caranya, setelah mereka menginstal Google Classroom di Play Store, kemudian masuk ke tampilan kelas, kemudian klik menu atau tombol plus yang ada di atas sebelah kanan, klik, kemudian siswa akan memilih join kelas. Nah, di situ akan muncul bahwa siswa harus memasukkan kode kelas yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu guru ya, bisa dari WhatsApp atau
dari aplikasi yang lain. Setelah mengetikkan kode kelas atau class code, maka siswa harus mengklik join. Setelah mengklik join, otomatis dia sudah masuk ke kelasnya Bapak Ibu guru. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.